Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 50. Jumat, 7 Juli 2023. Komisaris Polisi Firman Muntako telah berada di Masjid Istana menunggu Presiden yang baru saja menunaikan sholat Jumat berjamaah. Ia diberi kesempatan melapor di Masjid Istana setelah sholat Jumat bersama dengan seluruh personil yang sehari-hari bekerja di Istana Merdeka. Setiap hari Presiden Sultan memang selalu melaksanakan ibadah sholat wajib berjamaah di Masjid Istana Merdeka, 5 waktu tanpa jeda. Bila saat menerima tamu berkumandang azan, akan ia ajak tamu muslimnya untuk sholat berjamaah di Masjid Istana. Bila tamu tersebut non-muslim, akan ia minta untuk menunggu di ruang istana sampai ia menyelesaikan sholatnya. Baru kemudian pertemuan dilanjutkan. Begitupun saat-saat sidang kabinet yang akan dihentikannya bila kumandang azan terdengar, serta menunda sidang sampai selesai sholat berjamaah di masjid. Setelah turut sholat berjamaah, Kompol Firman Muntako menunggu sampai Presiden menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah sunnahnya, dari zikir sampai doa dan sholat rawatib ba'diyah. Setelah itu semua dilaksanakan, Presiden menghampirinya dan bersila di sebelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik, Pak. Oke, silakan. Kini kamu melapor. Kompol Firman Muntako memperbaiki duduk bersilanya. Sungguh pengalaman baru melapor ke atasan dalam sikap bersila. Mulanya tentu saja kikuk dan kaku, tetapi lama-kelamaan sikap santai Presiden terbawa ke diri Kompol Firman. Jadi menurut intuisi kamu, kejadian paling menarik dari rangkaian peristiwa yang dialami Wakil Presiden justru pada momen sesaat menjelang sidang kabinet? Betul, Pak. Yaitu saat pemberian pulpen mewah merek Parker yang dihadiahkan oleh Menteri Koordinator Sumber Daya Alam dan Energi. Siap, Pak. Betul. Apanya yang menarik? Intuisi saja, Pak. Sultan terdiam, berpikir cukup lama, lalu bertanya kembali. Apa kamu berpikir pulpen itu pembunuhnya? Belum sejauh itu, Pak, tetapi bisa saja. Sudah kamu teliti pulpen tersebut? Belum, Pak. Saya tidak punya contoh pulpennya. Oke, jadi sementara ini kita fokus pada pulpen itu ya? Siap, Pak, betul. Sekilas Sultan teringat pada pulpen itu, karena ia pun memilikinya. Hanya dari berita yang beredar saat itu, pembagian pulpen tersebut berkaitan dengan ulang tahun Menko Sumber Daya Alam dan Energi, Dr. Insinyur Mustafa Abdullah MS. Namanya pun tercantum di pulpen mewah yang berharga jutaan itu. Sultan pun sudah beberapa kali menggunakannya untuk menandatangani surat-surat penting. Tampak pulpen itu sangat bermanfaat bagi penerimanya, karena semua menteri selalu membawa pulpen tersebut. Kamu ikut saya untuk mengambil pulpen itu. Saya akan dapat hadiah itu juga. Siap, Pak. Saya kasih waktu 2 hari untuk kamu mencoba mencari ide apakah ada yang aneh dari pulpen tersebut. Kebetulan besok saya akan mengunjungi Papua, meninjau ladang emas ex-Freeport yang kini telah menjadi milik kita sepenuhnya. Siap, Pak. Jangan kecewakan saya. Siap, Pak. Insya Allah. Mereka berdua pun beranjak untuk menuju istana, diikuti ajudan dan 1 pengawal pas pampres yang sejak tadi menunggui mereka dari kejauhan. Bab 51. Presiden Sultan baru saja menyelesaikan tugas menengok ladang emas ex-Freeport yang sudah kembali menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Memang luar biasa Menteri Pertambangannya. Tidak salah ia telah mendudukkan Saludin Daeng, seorang aktivis kemasyarakatan yang brilian, yang banyak tulisannya menjadi referensi penulis-penulis lain karena data yang valid dan pengolahan datanya yang terarah. Sungguh sulit seseorang mencari kelemahan konten tulisannya. Meskipun pada umumnya setiap tulisan pasti saja ada kelemahan. Biasanya pada validitas data dan alur logika yang nggak nyambung. Tetapi si Daeng satu ini sulit dicari bandingannya, apalagi bila menyangkut masalah pertambangan, meski ia juga tampaknya menguasai bidang-bidang lain di luar pertambangan. Kata kuncinya adalah kecerdasan. Terbayang kembali saat ia mewawancari Daeng sebelum ia menentukan pilihan siapa yang akan menjadi Menteri Pertambangan di kabinetnya. Sultan sebenarnya sudah punya kriteria yang dipegangnya untuk menentukan personil kabinetnya. Pertama, umur harus di atas 40 tahun. Kedua, di samping mendapat informasi dari teman-teman sesama aktivis, media, dan juga track record sebagai aktivis, ia juga melakukan wawancara khusus untuk mengetahui lebih personal tentang calon pembantunya di kabinet.
Yang terakhir, calon anggota kabinetnya di luar keluarga aktivis, seperti calon dari partai atau dari ormas atau dari pendukung-pendukung yang berjasa mengampanyekan dirinya, ia melakukan investigasi melalui track record di media sosial, info dari rekan-rekan sesama aktivis, dan tentu saja informasi dari kelompok yang mempromosikannya. Kenapa umur harus di atas 40 tahun? Ya, karena ilmu psikologi telah menetapkan bahwa umur 40 tahun adalah batas akhir kegampangan seseorang dalam menyimpan karakter dirinya. Setelah umur 40 tahun, perubahan karakter tak mungkin lagi terjadi. Jadi seseorang yang sebelumnya berkarakter buruk apabila sampai umur 40 tahun tetap masih menyimpan karakter tersebut, maka sampai akhir hayatnya ia akan bergelimang terus dengan karakter buruknya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki karakter baik sebelum umur 40 tahun, apabila sampai umur tersebut dia masih pelihara karakternya, maka sampai akhir hayatnya ia akan hidup dengan menggunakan karakter baiknya. Kemudian, Presiden Amerika Serikat paling fenomenal sepanjang masa karena keberpihakannya pada penghilangan perbudakan di tahun-tahun pemerintahannya, Abraham Lincoln, menyeleksi anggota kabinetnya dengan cara mewawancarai calon-calon yang ada yang telah berumur 40 tahun ke atas, persis dengan alasan yang sama dengan penemuan kesimpulan ilmu psikologi yang saat itu belum diketemukan. Berarti, Abraham Lincoln telah memahami hal itu jauh sebelum ilmu psikologi menemukan kesimpulan yang sama. Terakhir, Muhammad sejak kecil dikenal sebagai Al-Amin, artinya orang yang jujur, yang dapat dipercaya, tak pernah berbohong. Dalam berniaga beliau selalu mempertahankan kejujuran serta kredibilitasnya. Beliau juga dikenal ramah, amanah, dan bijaksana. Sampai ia berumur 40 tahun, beliau masih mempertahankan sifat-sifat atau karakter terpujinya itu. Pada umur 40 tahun itulah, beliau ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Nabi sekaligus Rasulullah. 40 tahun memang umur awal kepemimpinan dipertaruhkan. Sultan pun mempercayai semua alasan tersebut. Karena itu ia memilih anggota kabinetnya dari orang-orang yang telah berumur 40 tahun ke atas. Sebuah seleksi awal berdasar akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitulah keyakinan Sultan. Daeng telah memenuhi kriteria tersebut. Umur di atas 40 tahun, track record bagus, rekomendasi sesama aktivis meyakinkan. Tinggallah wawancara yang akan ia lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sultan. Kabar baik Bunda Eng? Alhamdulillah, semua baik Bang, kecuali gigiku yang masih suka kambuh karena berlubang ini Bang. Wah, jangan dibiarkan tuh. Kalau dibiarkan bisa setiap saat kambuh tanpa kita tahu kapan mau datang rasa sakitnya. Bung kan tahu lirik lagu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tahulah Bang, itu kan lagu dangdut populer. Nah, karena itulah harus cepat-cepat dibereskan itu. Baik Bang, insya Allah. Ada apa ini Bang? Saya dipanggil ke istana. Ah, jangan gitulah. Kata almarhum Gus Dur, ini kan rumah rakyat. Setiap saat kau mau datang bila ada hal penting untuk rakyat, datang saja. Tapi ya tentunya bila untuk kepentingan rakyat. Kalau cuma untuk kepentingan sendiri, maka datanglah ke rumahku di Jati Melati. Tentunya tiap 2 minggu, aku baru ke sana. Siap Bang. Ngomong-ngomong ada apa nih Bang? Aku diundang ke rumah rakyat. Mestinya untuk kepentingan rakyat dong. Belum apa-apa kau sudah menyindir aku. Tapi mau kau lah, aku sekedar ingin tahu apa yang Bung Daeng pikirkan untuk penyelesaian kasus Freeport yang katanya sudah selesai ini. Wah, ini bukan hal sederhana Bang. Justru itulah aku panggil kau. Boleh aku bercerita agak panjang? Silakan. Buat aku agar mengerti. Salahuddin Daeng tertegun, bagaimana cara memberi pemahaman agar si presiden terpilih ini mengerti tentang kesemrautan persoalan Freeport yang memang sengaja dibuat semrawut itu. Bagaimana tidak? Dimulai dengan pengelabuan massal, seakan-akan tanah Freeport itu hanya berisi deposit tembaga semata, sampai-sampai kotanya pun diberi nama Tembagapura. Padahal nilai deposit terbesar justru pada emas, sumber daya alam mineral termahal di dunia. Setidaknya saat itu, proses pemurniannya dilakukan tidak di negara pemilik lahan, tetapi di negara pemilik perusahaan. Sehingga data jumlah volume emas yang ditambang hanya kita dapatkan dari laporan perusahaan penambang. Siapa berani menjamin bahwa laporan dibuat dengan jujur? Bisa diperkirakan berapa besar perbedaan transportasi membawa tanah beserta kandungan emas di dalamnya dengan membawa emas saja tanpa tanah yang menyelimutinya. Akan tetapi risiko perbedaan biaya transportasi yang mencapai lebih dari 10 kali lipat itu mereka ambil. Percayakah kita bahwa ongkos tersebut merasa tanggung sendiri? Tidak mungkinkah biaya tersebut mereka bebankan kepada jumlah emas yang ditambang? Artinya ada pengelabuan laporan produksi emas setiap hari. Percayakah kita bahwa pengelabuan ini hanya berkisar di bawah 10%? Ataukah pengelabuan ini mencapai 10 kali lipat produksi? Bagaimana bisa?
Bagaimana menceknya? Lalu sudah berapa lama penambangan ini berlangsung? Adakah hasil penambangan tersebut telah membuat negara dan rakyat kita menjadi kaya raya? Jadi telah puluhan tahun kita dikelabui. Begitulah yang saya yakini. Sudah 5 kali ganti presiden, tidak adakah yang tahu? Pasti tahu bang, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi, ya masing-masing berkepentingan untuk pundi-pundi pribadi dan kelompoknya. Jadi, kini pun begitu, tapi mungkin nggak jadi karena nggak punya duit buat bayar harga tak masuk akal itu. Kalau ada dana, berarti kita sudah dikibul habis-habisan. Maksudnya rakyat yang dikibuli habis-habisan, baik oleh pemilik Rio Tinto maupun pemimpin kita sendiri. Bagaimana bisa begitu? Yang kita beli itu bukan saham Freeport, tapi saham Rio Tinto. Makhluk apa itu Rio Tinto? Salahuddin Daeng terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Rio Tinto itu sebuah perusahaan pertambangan yang menjadi subkontraktor dari Freeport untuk mengeksploitasi salah satu deposit tambang Freeport di Papua, yaitu Grasberg, yang memiliki deposit terbesar dari semua lokasi tambang Freeport di Papua. Disebut subkontraktor karena Rio Tinto diberi hak eksploitasi oleh Freeport dengan cara profit sharing. Tetapi saat ini Rio Tinto telah menguras 60% dari deposit yang ada. Jadi kita hanya berharap pada 40% deposit tambang Grasberg. Ini saja sudah lucu. Kita pemilik deposit tambang Grasberg membeli hak eksploitasi tambang milik kita sendiri. Lalu saham Rio Tinto itu kan bukan berarti saham Freeport. Meskipun memang pembelian ini bisa berarti pembelian sebagian saham Freeport, tetapi tidak berarti pembelian 51% saham Freeport. Karena Freeport pasti akan menghitung kembali nilai saham Rio Tinto yang liquid, artinya nilai saat ini. Jadi dari mana cerita klaim 51% bisa muncul, kecuali hanya omongan. Saya yakin statement ini cuma untuk konsumsi Pilpres. Kini kita harus memulai negosiasi baru lagi. Kalau ini betul-betul dengan Freeport, bukan dengan selain Freeport. Jadi klaim 51% saham Freeport telah jatuh ke tangan kita itu cuma klaim sepihak. Hampir dipastikan demikian. Wow, Sultan tercengang lalu mencoba mencari keyakinan itu. Bung begitu yakin? Ya, saya yakin klaim 51%. Diam sejenak. Mereka tertawa berbarengan. Coba yakinkan juga saya. Daeng tersenyum. Pertama, kita nggak punya uang untuk membelinya, kecuali dengan hutang. Artinya, kepemilikan itu bukan kepemilikan de facto. Pasti ada batas waktu pelunasan, dan di sini sangat terbuka permainan hanky-panky, yaitu pemilihan saham Freeport oleh pihak swasta lain melalui tangan negara kita. Wow, keren. Artinya tidak kriminal, kalau memang begitu. Kedua, payung hukumnya tidak ada. Payung hukum untuk apa? Payung hukum untuk membeli saham dari perusahaan asing. BUMN hanya dibolehkan membeli saham milik BUMN lain, atau dengan bahasa lain hanya diperbolehkan membeli saham dari perseroan terbatas, dan itu hanya ada di Indonesia. Inalum itu kan BUMN. Di luar negeri bentuk perusahaan ada berbagai macam. Pasti bukan perseroan terbatas, sebagaimana bentuk perusahaan di Indonesia. Lanjut Salahuddin Daeng menyakitkan Sultan. Berarti juga kriminal. Persis. Bagaimana kalau membeli dengan hutang, seperti dipublikasikan oleh pemerintah saat itu? Kosong tambah kosong sama dengan kosong. Maksudnya, kita membeli saham Rio Tinto yang melakukan kerjasama penambangan dengan Freeport khusus untuk lokasi tambang Grasberg. Tambang tersebut telah dieksploitasi sebanyak 60% dari deposit yang ada. Berarti kita hanya disisakan 40% deposit. Yang itu pun harus tetap berbagi dengan Freeport. Kita membeli deposit kosong, yang sejatinya kita miliki sendiri dan kontraknya berakhir pada tahun 2021. Artinya tinggal 3 tahun lagi. Menggunakan hutang yang artinya juga 0 atau kosong. Kosong ditambah kosong. Ya hasilnya kosong. Sialnya, kalau itu terjadi kita jadi berhutang. Dalam permainan gaple kita kena balak kosong. Mereka tertawa entah mentertawakan siapa, tetapi tiba-tiba Sultan terkesiap. Wow, sebegitu bodohnya kita. Kira-kira begitulah. Masya Allah. Sultan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana bisa orang-orang bodoh itu memerintah negara ini selama itu? Di mana letak salahnya? Pada sistem demokrasinya, atau pada sistem pendidikannya, atau pada takdir? Sungguh pertanyaan sulit yang mau tidak mau harus diketahui jawabannya. Jadi apa yang mesti kita lakukan untuk membalikkan situasi agar deposit tambang itu seluruhnya menjadi milik kita kembali?
Kita pelajari dulu semua kontrak yang ada, terutama syarat-syarat yang telah kita tentukan di dalam kontrak yang tentunya mengikat mereka untuk melaksanakannya. Seperti divestasi 51% yang telah terbukti mundur pelaksanaannya. Artinya tidak sesuai dengan bunyi kontrak. Itu pun bila pembelian yang telah kita klaim 51% itu benar adanya. Kemudian pemulihan kembali kondisi lingkungan hidup yang telah rusak dan sampai kini belum dilakukan Freeport. Dan kemudian pembangunan smelter yang tanda-tandanya belum terlihat serius. Apakah dengan modal itu cukup? Kalau belum cukup, kita gali kembali bunyi kontrak terbaru yang saya perkirakan memiliki unsur kriminal di dalam pelaksanaannya. Good. Kalau Bung bisa mendapatkan itu, kita bisa memukul balik mereka. Insya Allah. Maka jadilah Daeng Menteri Pertambangan dalam Kabinet Sultan. Dan pilihan Sultan tidak salah. Meski cukup alot dalam pergulatan merebut kembali kedaulatan RI atas lokasi tambang mineral berharga di Papua itu, bahkan sampai ke tingkat arbitrase internasional, setelah pergulatan selama 3 tahun dengan bantuan pengacara handal dari Indonesia sendiri, Hotman F. Hutapea, akhirnya perusahaan tersebut di atas sepenuhnya menjadi pemilik pemerintah Indonesia, dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah Papua. Tambang tersebut dikelola oleh BUMN Pertambangan RI, yaitu Perusahaan Umum Aneka Tambang. Alhamdulillah, gumamnya terbayang suasana sidang kabinet pertama di benak Sultan. Ia tersenyum.